Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya tidak usah berdiri lagi ya. Apa sih yang Guru Gembul bayangkan tentang pesantren? Saya tuh sebenarnya nggak membayangkan tentang pesantren dalam konteks ini. Saya tuh membayangkan tentang Islam. Jadi gini, sekarang, hari ini, agama Islam itu adalah agama paling dibenci di seluruh dunia. Islamfobia itu berkembang di seluruh dunia. Kenapa seperti itu? Karena banyak pemuka-pemuka agama yang menampilkan hal-hal yang buruk. Dan itu dengan sukacita ditampilkan di media sosial dan di media massa. Misalkan, balik ke pesantren. Tapi saya fokusnya bukan pesantren, soalnya adalah Islam. Soal pesantren misalkan. Dari bulan Januari sampai bulan Juni tahun 2025, itu ada 160 kali kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren. Di blow up di media, dihujat Islam, dihujat pesantren. Nabinya dikatain, ya wajarlah kalau orang-orang Islamnya cabul, nabinya sendiri gitu. Sakitnya, saya tuh sakit luar biasa seperti itu. Ketika kemudian saya melihat orang-orang di luaran, ada orang-orang Cina yang lagi berusaha, punya grosir, punya toko, lalu di depan tiba-tiba ada yang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini mohon buat pondok pesantren yang gini-gini. Kok ngemis? Itu diperlihatkan, ditampilkan secara terbuka. Kok udah banyak pelecehan seksual, kemudian harus ngemis-ngemis. Kemudian saya juga melihat, ketika ada negara-negara di luar sana seperti yang Bapak jelaskan tadi, hari ini Cina sudah bikin ITER, sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Amerika Serikat bikin superkomputer, Jepang bikin nanoteknologi, dan lain sebagainya. Sedangkan apa peradaban Islam yang bisa dibanggakan sekarang? Dubai. Dubai itu apa? 99% teknologi asing. Apalagi Qatar, 99% teknologi kafir. Apalagi Saudi Arabia, 85% keuangannya ditopang oleh kafir. Mana peradaban Islam? Jadi kita tuh dihujat. Jadi saya tuh ingin, kalau ada kritikan semacam itu bukan dihindarkan. Bukan dengan mengatakan bahwa kata siapa peradaban Islam tertinggal? Lihat itu Ibnu Sina, lihat itu Al-Khawarizmi, lihat itu Al-Biruni, lihat itu Al-Ghazali. Bukan, itu leluhur kita. Leluhur-leluhur itu bukan kita jadikan tameng untuk menutupi kegagalan kita. Ketika kita menemukan fakta dan data bahwa kita tertinggal secara finansial, kita tertinggal secara ekonomi, kita tertinggal secara intelektual, maka yang harus kita lakukan itu adalah kejar. Lihat, orang-orang Palestina setiap hari dibantai sama orang-orang Israel. Dibantainya tuh pakai apa? Drone, pakai tank, pakai pakai kekuatan intelijen, pakai handphone. Lalu kita ngebalasnya dengan apa? Demo. Karena apa? Karena kita tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Maka kritik keras saya itu bukan hanya soal pada pesantren. Kenapa kita tidak berdaya? Ketika ada masalah-masalah seperti itu, please jangan pernah ditutupi, tapi perbaiki. Saya kalau melakukan kesalahan, saya tidak akan menutupinya, saya akan memperbaikinya demi kehidupan yang lebih baik. Nah, kaum muslimin sekarang tiap ada, kenapa pesantren ini gini? Kata siapa? Kamu kan bukan orang sini. Kenapa ditutupi? Ketika ada misalkan kasus pencabulan, lalu ditutupi oleh Kemendag mengatakan itu cuma sedikit. Dibesar-besarkan sama media. 130 kasus per setengah tahun itu bukan sedikit, itu banyak. Mendingan kita perbaiki agar santriwati-santriwati kita itu bisa nyaman dan orang-orang pada masuk ke pesantren. Kita kan harus memperbaiki itu semua, bukan menutupinya. Demi Allah saya mencintai agama ini sampai mati. Dan karena itu saya ingin memperbaikinya. Dan upaya untuk memperbaiki itu bagaimana caranya? Dimulai dari setiap ada masalah, kita identifikasi. Dan kalau itu memang benar-benar sebuah masalah, kita perbaiki. Bukan ditutup-tutupi. Sekarang pesantren saya mohon maaf,
cuman jadi lumbung suara setiap pilkada dan pemilu? Adakah di antara mereka tuh yang memberikan kontribusi kepada masyarakat? Adakah di antara mereka yang menciptakan teknologi-teknologi canggih? Adakah di antara mereka yang memberikan kepada dunia pengetahuan dan penglihatan bahwa inilah citra Islam yang sesungguhnya? Saya ingin yang seperti itu. Yang luar biasanya itu dianggap hujatan. Karena apa? Karena kamu kan bukan orang pesantren sini, kamu nggak tahu apa-apa. Bukan itu. Jawabannya adalah setiap kesalahan kita perbaiki, bukan ditutup-tutupi. Nah, itu yang pertanyaan pertama Kiai tentang sikap saya soal pesantren. Saya bukan soal pesantrennya, tapi soal Islam secara keseluruhan. Yang kedua, tentang apa tadi? Tradisi. Perbedaan antara kultus. Apa perbedaan antara kultus dengan tawadu? Tawadu itu didasarkan pada akhlak. Dan akhlak itu karakteristiknya timbal balik. Gak ada satupun yang sepihak. Jadi sebagai contoh, ini akhlak Nabi. Ketika bertemu dengan sahabat, Nabi menjulurkan tangan lebih dahulu sebelum sahabat. Ngajak salaman dulu. Dan yang pertama melepaskan jabatan tangan itu adalah sahabat itu, bukan Nabi. Ketika Nabi berinteraksi dengan para sahabat, ngobrolnya nggak mungkin kayak gini, tapi gini, berhadapan langsung. Itu bukan santrinya, bukan sahabatnya yang dituntut seperti itu, tapi Nabi. Karena apa? Karena akhlak itu, adab itu timbal balik. Bapak ngasih ke saya bilang terima kasih, itu akhlak, timbal balik. Nah, sedangkan feodalisme atau kultus itu bentuknya patron. Jadi patron itu sepihak. Sepihak itu misalkan saya cium tangan kiai, ya sudah. Kiainya nggak ngasih apa-apa sama saya. Misalkan, nah itu patron. Kemudian ada kiai, itu patron. Tapi kalau ada kiai disalamin, itu akhlak. Jadi perbedaan antara tawadu itu didasarkan pada akhlak, dan akhlak itu biasanya adalah setara dan biasanya adalah timbal balik. Di zaman Nabi, ada nggak yang membungkuk kepada Nabi? Ada. Tapi sebisa mungkin Nabi mengangkatnya kembali. Nabi duduk, bahkan saya mohon maaf ya, panggung seperti ini tuh Nabi tuh tidak menghendaki begini, karena lebih tinggi. Jadi Nabi kalau bikin halakoh, setara sejajar semuanya duduk ngesot dan nggak ngesot, duduk lesehan, semuanya sama seperti itu. Dan Nabi itu bersikeras untuk mengkhawatirkan umatnya terjadi kultus. Sebab kalau kultus itu biasanya menjadi musyrik kecil, di mana orang yang dituakan atau dikultuskan itu dianggap pasti benar, pasti berilmu, tidak bisa disanggah, tidak bisa dibantah. Nah, ini yang membedakannya kultus. Kemudian saya ingin menjelaskan sedikit dalam sejarah tradisi pendidikan agama Islam. Itu memang ada dua mazhab pendidikan. Yang pertama di Kufah, yang kedua di Madinah. Di Kufah itu, majelis itu dialektika habis-habisan. Pimpinan majelis ini adalah Abu Hanifah, Imam Hanafi. Abu Hanifah itu duduk bersama santri-santrinya di pojokan sebuah masjid Kufah. Kemudian Abu Hanifah melontarkan sebuah masalah, melontarkan sebuah pertanyaan. Nah, itu diperdebatkan hebat, bahkan bisa sampai berbulan-bulan hanya untuk satu tema. Perdebatannya panjang, dan di dalamnya itu bukan hanya kalangan ahli fikih, tapi ada ahli tasawuf, ada ahli bahasa, ada ahli tafsir, berdebat semuanya. Kalau tidak kunjung menghasilkan jawaban, Abu Hanifah memberikan jawabannya. Tapi kalau sudah ada jawabannya, maka Abu Hanifah diam. Makanya majelisnya Abu Hanifah itu adalah majelis yang recok sekali, ribut sekali. Tapi Abu Hanifah dianggap sebagai ulama paling pendiam di zamannya. Kenapa ulama paling pendiam di zamannya? Karena Abu Hanifah menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari. Jadi di siang hari, pas lagi debat, Abu Hanifah itu masih baca Quran. Malam harinya tahajud, sampai hatam Quran juga. Nah, itu
metode Abu Hanifah. Ada lagi metode yang di Madinah, itu Imam Malik. Nah sebaliknya, Imam Malik yang berbicara, tapi semuanya diam. Bahkan ada Harun al-Rashid, ikut majelisnya, ngobrol sedikit, langsung disentak. Khalifah, diam! Khalifahnya disuruh diam. Dan khalifahnya takut. Imam Malik tuh wibawanya tuh besar dan kuat sekali. Semuanya diam. Tapi luar biasanya apa? Kalau ada pertanyaan, Imam Malik juga sebagian besarnya tidak menjawab. Kadang-kadang menjawabnya, saya tidak tahu. Imam Syafi'i bersaksi. Imam Malik itu dalam satu majelis kadang-kadang dimintai pertanyaan sampai 50 pertanyaan. Yang dijawab itu cuma 5. Sisanya jawabannya saya tidak tahu. Loh, jawabannya saya tidak tahu tapi jadi imam mazhab. Bagaimana ceritanya? Ternyata Imam Malik itu, saya hanya akan menjawab kalau 70 ulama di sini mengatakan bahwa saya ahli di bidang itu, maka saya akan jawab. Jadi harus dan kenapa majelis itu memiliki perbedaan yang sangat? Karena Abu Hanifah mengajarkan fikih, bagaimana memahami dalil. Sedangkan Imam Malik mengajarkan Quran dan Sunnah. Mengajarkan dalil itu sendiri. Karena yang diajarkan dalil semuanya bungkam. Semuanya diam. Khalifah sekalipun diam. Imam Malik ditanya, ayo saya undang Anda ke istana untuk buka pengajian di sini. Kata Imam Malik apa? Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Masa saya diundang ke istana, istana yang datang ke saya? Karena saya ngajarin ilmu, ngajarin agama, ngajarin Quran dan hadis. Nah, Imam Abu Hanifah sebaliknya. Datang ke istana, bahkan untuk dibunuh, untuk diracun. Tapi tetap datang. Nah, perbedaan ini munculnya, tapi identitasnya selalu sama. Kalau Quran hadis sesuatu yang sakral, maka ayo kita hormati itu. Tapi terkait dengan nalar manusia, bagaimana memahami dalil itu, ayo kita berdialektika habis-habisan. Kalau pesantren ada kiainya berbicara tentang Quran dan Sunnah, ya kita diam. Tapi bagaimana cara menafsirkannya, bagaimana cara mewujudkannya, bagaimana menghubungkan dalil sehingga memunculkan pohon duren, nah itu berdialektika lah. Begitu kurang lebihnya. Jadi sekali lagi, ini bukan soal kultus. Anggaplah yang Imam Malik itu dianggap kultus gitu ya. Tapi kultusnya bukan pada Imam Malik. Kultusnya itu adalah pada Quran dan Sunnah. Sejauh Imam Malik mengatakan saya tidak tahu, artinya karena apa? Karena beliau tidak mau terlalu banyak menafsirkan. Jadi jawabannya saya tidak tahu. Imam Abu Hanifah bisa ngoceh itu murid-muridnya itu seharian penuh. Karena apa? Karena membacakan hal-hal untuk menyikapi dalil. Semoga menjawab. Terima kasih.